Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan inovasi produk yang kami kembangkan dengan judul Penova atau sikat wajan 3-in-1 anti kerak multifungsi. Produk ini kami rancang berdasarkan permasalahan nyata yang sering terjadi di dapur, khususnya saat proses mencuci wajan dan peralatan masak lainnya. Untuk memulai presentasi ini, kami akan menjelaskan terlebih dahulu kasus atau latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan pengembangan produk. Penova adalah alat pencuci dapur inovatif 3-in-1 yang menggabungkan sikat kawat anti kerak, spons pembersih, dan wadah cairan sabun dalam satu pegangan ergonomis. Inovasi ini muncul dari masalah umum di dapur, yaitu yang pertama, kawat cuci yang sering amburadul, yang kedua mudah rusak, yang ketiga sulit disimpan dengan rapi. Selain itu, banyak pengguna mengeluhkan kesulitan membersihkan wajan berkerak tanpa menghabiskan banyak tenaga dan waktu. Penova hadir sebagai solusi praktis dan elegan untuk mengatasi masalah tersebut dengan desain yang kuat, higienis, dan nyaman digunakan. Kemudian di sini ada tujuan utama dari pengembangan Penova adalah untuk memberikan solusi nyata bagi pengguna dalam mengatasi kesulitan saat mencuci alat di dapur. Ada beberapa tujuan yang ingin kami capai. Pertama, menciptakan alat pembersih dapur yang multifungsi dan ergonomis sehingga lebih nyaman dan efektif digunakan. Yang kedua, menggantikan kawat cuci konvensional yang mudah rusak dengan alat yang lebih kuat dan tahan lama. Kemudian yang ketiga, memudahkan pengguna dalam membersihkan kerak membandel tanpa menghabiskan banyak tenaga. Yang keempat, meningkatkan efisiensi waktu mencuci karena sabun dapat keluar langsung dari wadah tekan yang terintegrasi. Selain itu, Penova juga bertujuan untuk menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan dapur, serta memberikan desain yang lebih menarik dan modern sesuai kebutuhan rumah tangga masa kini. Dengan demikian, Penova tidak hanya berfungsi sebagai alat pembersih, tetapi juga sebagai solusi praktis dan stylish untuk kebutuhan di dapur. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan proses pertama. Yang pertama yaitu ada kutipan pengguna, observasi catatan, dan indikasi kebutuhan. Di kutipan pengguna yang pertama yaitu kawat cuciku cepat banget rusak dan jadi amburadul. Observasi atau catatannya yaitu banyak pengguna masih pakai kawat biasa yang cepat lepas berantakan setelah beberapa kali dipakai. Dan indikasi kebutuhannya yaitu dibutuhkan kawat pembersih yang kuat, tahan lama, dan mudah dilepas pasang. Berikutnya yaitu kalau cuci wajan bergerak tuh capek banget, kadang masih sisa noda. Observasinya yaitu noda gosong dan kerak membandel sulit dibersihkan tanpa tenaga ekstra. Lalu indikasi kebutuhannya yaitu dibutuhkan sikat kawat khusus dengan daya gosok tinggi untuk kerak membandel. Berikutnya kutipan pengguna, kawatnya suka hilang atau nyampur sama spons lain. Observasi catatannya yaitu alat cuci biasa tidak punya tempat simpan bawaan. Indikasi kebutuhannya yaitu dibutuhkan alat yang praktis, ringkas, dan mudah disimpan. Kutipan pengguna yang keempat yaitu aku pengen alat cuci yang warna dan bentuknya lucu biar semangat nyuci. Observasinya yaitu ditemukan minat pengguna terutama wanita terhadap alat dapur dengan desain estetik. Indikasi kebutuhannya yaitu dibutuhkan desain menarik dengan warna yang lucu dan bentuk ergonomis. Kutipan pengguna yang terakhir yaitu sabun sering tumpah kalau dituang manual, boros banget. Observasi atau catatannya, banyak pengguna membuang sabun langsung dari botol membuat pemakaian tidak efisien. Indikasi kebutuhannya yaitu dibutuhkan wadah sabun dengan sistem tekan agar sabun keluar secukupnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang affinity mapping. Terdapat beberapa kelompok kebutuhan yaitu kebutuhan fungsional dengan deskripsi pengguna kesulitan membersihkan kerak membandel dan kawat cepat rusak, termasuk ke dalam kategori performance need. Selanjutnya yaitu kebutuhan efisiensi. Deskripsinya yaitu sabun sering tumpah atau digunakan berlebihan saat mencuci. Kategorinya yaitu performance need.
Selanjutnya yaitu kebutuhan kebersihan. Kawat dan spons sering berantakan di dapur, sulit disimpan dengan rapi. Kategorinya must be need. Selanjutnya yaitu kebutuhan estetika. Pengguna terutama wanita ingin alat cuci yang estetik. Kategorinya yaitu attractive need. Kelompok kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan kenyamanan. Deskripsinya, pengguna merasa pegal saat mencuci lama dengan alat biasa. Kategorinya performance need. Selanjutnya yaitu kebutuhan yang terakhir, kebutuhan kawatan. Deskripsinya, alat cuci konvensional mudah berkarat dan cepat rusak. Kategorinya must be need. Selanjutnya, saya akan menjelaskan empty map. Pada bagian ini, kami menganalisis kebutuhan dan permasalahan pengguna melalui empty map. Yang pertama, dari sisi sales. Pengguna seringkali mengeluhkan bahwa kerak dari wajan itu sulit hilang dan sikat kawat cepat rusak. Mereka berharap ada alat yang dapat membersihkan sekaligus mengeluarkan sabun agar proses pencucian itu lebih cepat. Selanjutnya ada feels. Pengguna merasa tangannya cepat kotor dan pergelangan tangan mudah pegal. Selain itu, sikat kawat juga mudah rontok, menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna. Kemudian pada bagian things, pengguna berpikir bagaimana cara membersihkan wajan dengan lebih cepat tanpa membuat tangan sakit. Sementara pada bagian das, pengguna sering mencoba berbagai produk baru termasuk alat yang menyemprotkan sabun langsung saat dicuci. Dari empty map ini, kami mengidentifikasi pains, yaitu sikat yang cepat rusak, kawat yang amburadul, dan proses mencuci yang memakan waktu serta melelahkan. Namun, ada juga gains yang diharapkan pengguna, seperti alat yang kuat, tahan lama, nyaman digenggam, serta multifungsi sehingga bisa menggabungkan spons dan sabun dalam satu alat. Selanjutnya, Customer Requirement Statement. Dari analisis empty map, kami merumuskan beberapa kebutuhan utama konsumen untuk produk bernama Panova. Pertama, pengguna menginginkan alat yang praktis agar tidak perlu memakai banyak alat terpisah seperti sikat, spons, dan sabun. Kedua, produk harus nyaman saat digenggam, ringan, dan tidak licin saat digunakan. Tiga, cairan sabun harus bisa keluar tepat di area pembersihan untuk menghemat sabun. Yang keempat, alat harus mudah dibersihkan setelah digunakan. Yang terakhir, produk harus bersifat multifungsi, yaitu menggabungkan sikat, spons, dan wadah sabun menjadi satu alat. Dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, produk Panova diharapkan mampu memberikan pengalaman mencuci yang lebih efisien, nyaman, dan menyenangkan bagi pengguna. Di sini ada critical to quality tree. Di sini ada driver, critical to quality, dan parameter terukurnya. Driver yang pertama, efektivitas pembersihan. CTQ-nya kekuatan sikat kawat dalam menghilangkan kerak. Parameter terukurnya bersih maksimal dalam kurang lebih 2 menit pada area uji. CTQ yang keduanya, cairan pembersih keluar merata dan sesuai tekanan. Parameter terukurnya, aliran cairan stabil tanpa bocor. Kemudian driver yang kedua, kenyamanan penggunaan. CTQ-nya pegangan ergonomis dan anti-slip. Parameter terukurnya dapat digunakan tanpa licin meski tangan basah. Driver yang ketiga, daya tahan produk. CTQ-nya sikat tidak mudah lepas atau rusak. Parameter terukurnya tahan hingga 50 kali penggunaan. CTQ yang keduanya, wadah cairan tidak bocor. Parameter terukurnya tidak ada kebocoran setelah 1 bulan pemakaian. Kemudian driver yang keempat, desain menarik. CTQ-nya warna lembut dan estetik. Parameter terukurnya warna tidak pudar setelah dicuci. Kemudian driver yang terakhir, kepraktisan dan multifungsi. CTQ-nya ukuran pas di tangan dan mudah disimpan. Parameter terukurnya panjang kurang lebih 15 cm dan diameternya kurang lebih 6 cm. CTQ yang keduanya sistem tekan manual untuk sabun. Parameter terukurnya tekanan ringan kurang lebih 2 kg force untuk mengeluarkan sabun. Di sini saya akan menjelaskan POC to control to quality. Yang pertama, POC yang pertama, kawatnya suka amburadul dan cepat rusak. Kebutuhan teknisnya, gunakan bahan kawat tahan karat dan kuat. CTQ parameternya, daya tahan sikat kawat, dan target toleransinya tahan kurang lebih 50 kali penggunaan tanpa rusak. Dan metode ukur atau definisi operasionalnya, uji sikat berulang hingga terjadi kerusakan pertama. Dan POC yang kedua,
kerak di wajan susah banget hilang. Dan kebutuhan teknisnya, daya gosok sikat harus tinggi, dan CTQ parameternya kekuatan sikat kawat, dan target toleransinya mampu menghilangkan kerak dalam kurang lebih 2 menit. Dan metode ukur atau definisi operasionalnya, uji coba pembersihan kerak standar atau durasi dan tingkat kebersihan. POC yang ketiga, warnanya kalau bisa lucu dan estetik. Kebutuhan teknisnya, warna dan bentuk menarik untuk wanita. Dan CTQ parameternya, estetika produk, target toleransinya, warna pastel, bentuk kompak. Dan metode ukur atau definisi operasionalnya, penilaian responden atau skala 1-5 tentang daya tarik visual. Dan POC yang keempat, kadang sabunnya kebanyakan atau kurang. Dan kebutuhan teknisnya, sistem tekan, sabun stabil dan terkontrol. Dan CTQ parameternya, aliran sabun per tekanan, dan target toleransinya 2-2 mili per tekan. Metode ukur atau definisi operasional yang keempat, pengukuran volume cairan yang keluar per tekanan. POC yang terakhir, kawatnya suka hilang atau nyampur sama spons lain. Dan alat cuci harus menyimpan kawat dan spons secara terpisah, tapi terintegrasi, mudah diambil dan tidak tercampur. Penahan kawat dan spons agar tidak lepas atau berserakan. Target toleransinya, penahan aman kurang lebih 95%, percobaan kawat atau spons tidak lepas. Dan terakhir, metode ukur definisi operasionalnya, uji ketahanan penahanan dengan menarik kawat atau spons berulang kali minimal 50 kali. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dengan jobs to be done. Jenis jobnya, job fungsional, job fungsional, dan deskripsinya, pekerjaan utama yang ingin diselesaikan pengguna yaitu membersihkan wajan berkerak secara cepat dan efektif tanpa tenaga besar. Contohnya, menghilangkan kerak membandel di wajan atau panci setelah memasak. Jenis job yang kedua, job emosional, dan deskripsinya, perasaan atau pengalaman yang diinginkan pengguna saat menggunakan produk, dan contohnya merasa senang dan puas karena mencuci jadi lebih mudah dan tidak bikin tangan sakit. Jenis job yang terakhir, job sosial, dan deskripsinya, citra sosial atau kesan yang ingin ditunjukkan pengguna kepada orang lain, contohnya ingin terlihat sebagai orang yang rapi, bersih, dan menggunakan alat dapur modern serta estetik. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Pertama, membuat form kuesioner. Metode pertama yang dilakukan adalah membuat form kuesioner untuk mengumpulkan data dari responden. Tujuannya adalah untuk mengetahui kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen terhadap produk yang dikembangkan. Dan yang kedua, model Kano. Setelah data kuesioner terkumpul, dilakukan analisis menggunakan model Kano. Model ini digunakan untuk mengklarifikasikan kebutuhan pelanggan berdasarkan pengaruhnya terhadap tingkat kepuasan. Dan yang ketiga, host of quality atau yang disingkat dengan HOQ. Tahap terakhir adalah membuat host of quality, yaitu bagian utama dari metode quality function deployment atau yang disingkat dengan QFD. Metode ini menghubungkan kebutuhan pelanggan atau yang disebutkan voice of customer dengan karakteristik teknis produk atau yang disebut dengan technical quality. Baik, selanjutnya di sini ada pengumpulan hasil data kuesioner. Yang pertama ada data jenis kelamin. Berdasarkan data, responden laki-laki berjumlah 32,3%, sedangkan perempuan 67,7%. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna yang lebih sering melakukan aktivitas mencuci alat dapur adalah perempuan, sehingga
pendapat dan kebutuhan yang muncul dari kuesioner cenderung mempresentasikan kebutuhan konsumen perempuan. Kemudian di sini ada data usia responden. Mayoritas responden berada pada rentang usia 20-25 tahun, yaitu pengguna muda yang aktif dan cenderung menyukai produk yang praktis, efisien, dan memiliki desain menarik. Kelompok usia ini sangat relevan dengan target pasar Venopa. Kemudian yang ketiga ada frekuensi mencuci alat dapur. Sebagian besar responden menjawab bahwa mereka sering mencuci peralatan dapur seperti wajan dan panci. Hal ini menegaskan bahwa kebutuhan akan alat bantu mencuci yang lebih efisien memang diperlukan. Yang keempat ada ketertarikan membeli produk Venopa. Dari hasil kuesioner, sebagian besar respondennya menyatakan tertarik untuk membeli Venopa jika tersedia di pasaran. Ini menunjukkan bahwa konsep produk ini cukup relevan dan menarik minat konsumen. Yang kelima ada penilaian fitur Venopa. Nah, kami juga menguji beberapa fitur yang kami tawarkan. Hasilnya adalah yang pertama ada ukuran produk. Mayoritas responden merasa ukuran Venopa pas di tangan dan mudah disimpan. Kemudian yang kedua ada komponen mudah lepas pasang. Responden juga banyak yang setuju bahwa fitur ini membuat produk lebih praktis. Yang ketiga ada warna dan bentuk menarik. Sebagian besar responden menyukai warna yang cerah dan bentuk yang lucu, terutama perempuan, sehingga desain visual sangat berpengaruh pada minat beli konsumen. Kemudian ada sistem tekan sabun. Fitur ini mendapatkan respon positif karena membuat pengguna sabun lebih efisien, tidak mudah boros, dan lebih praktis dibanding dengan manual. Kemudian ada fitur bulu spons lembut dan hasil cucian lebih bersih. Responden merasa fitur ini membantu membuat cucian lebih cepat, bersih, dan mengkilap. Kemudian ada juga sikat kawat kuat. Responden juga menilai bahwa kawat pembersih perlu kuat untuk menghilangkan kerak membandel. Yang terakhir ada permasalahan yang sering dialami pengguna. Hasil kuesioner juga menegaskan beberapa masalah utama, yaitu kawat dan spons sering berantakan atau hilang, sabun cuci sering boros karena menuang manual, terus alat cuci cepat rusak, kesulitan menghilangkan kerak pada wajan. Dan temuan ini memperkuat alasan mengapa produk Venopa perlu dikembangkan. Selanjutnya, kami menggunakan model Kano untuk mengelompokkan fitur produk berdasarkan tingkat kepuasan pengguna. Yang pertama, ada fitur must be atau kebutuhan dasar terhadap kawat anti kerak dan bahan tahan karat. Dua fitur ini sangat penting karena tanpa keduanya alat tidak akan berfungsi sesuai harapan pengguna. Kemudian pada kategori one dimensional atau kinerja, terdapat fitur wadah sabun dengan sistem tekan manual. Semakin efisien sabun keluar, maka semakin tinggi kepuasan pengguna. Selanjutnya kategori atraktif atau daya tarik. Mencakup spons yang lembut dan desain yang ergonomis serta berwarna menarik. Fitur ini memberikan nilai tambah karena membuat hasil cucian lebih bersih sekaligus meningkatkan ketertarikan pengguna. Untuk kategori performance, terdapat kepala sikat yang melengkung mengikuti bentuk wajan. Fitur ini meningkatkan efektivitas pembersihan tanpa meninggalkan noda di sisi wajan. Terakhir ada fitur indifferent menjadi performance, yaitu komponen yang dapat dilepas pasang. Awalnya ini dianggap tidak penting, ternyata fitur ini memberikan kenyamanan lebih karena memudahkan perawatan dan penggantian bagian tertentu. Di sini saya akan menjelaskan dari bagian Hauki. Di sebelah kiri ada customer requirement. Yang pertama ada alat pembersih praktis, yang kedua ada ergonomis, yang ketiga wadah sabun, yang keempat mudah dibersihkan, dan yang terakhir ada multifungsi. Di sebelahnya ada functional requirement. Yang pertama ada fitur brush, yang kedua ada spons, yang ketiga ada tombol tekan, dan yang terakhir wadah sabunnya. Di sini ada simbol-simbolnya, yang lingkaran hitam menandakan kuat, dan yang lingkaran putih menandakan moderate atau sedang. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan antara fitur-fitur yang ada di produk kami. Yang pertama ada brush dan spons sangat berkaitan positif.
tombol tekan dan wadah sabun juga sama positif. Brush di sini maximize dan spons juga maximize. Tombol tekan di sini minimize dan wadah sabun juga maksimum. Di sini kami mengambil beberapa kalkulator serta membandingkannya dengan produk kita. Seperti yang ada pada gambar, nilai-nilai tersebut serta grafik yang ada pada gambar. Mungkin presentasi dari kelompok 1 dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.